Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita akan nyalakan lilin bersama sebagai tahap dan langkah kita untuk menyongsong turunnya pengharapan di dalam Yesus Kristus dan perayaan Natal. Saya undang semua bangkit berdiri, kita mohon pimpinan Tuhan, dan kita akan berdoa, kita nyanyikan, minta Tuhan pimpin. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, Allah pencipta alam semesta. Kiranya turun atas kita sekalian anugerah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, hari demi hari kami lalui, dan Engkau tetap ada bersama kami. Engkau mendampingi kami sehingga kami boleh sampai pada hari ini Tuhan, di mana kami semua boleh berbakti di bulan Desember ini, menyongsong perayaan Natal di dalam Advent yang kedua ini. Tuhan, kami percaya bahwa pimpinan Tuhan akan terus menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Yalah kiranya ibadah kami berkenan kepadamu, karena itu ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni pelanggaran-pelanggaran kami, ampuni ketidaklayaan kami, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus, dan supaya Tuhan Engkau berkenan di dalam ibadah ini, sehingga pujian-pujian kami sampai kepada Tuhan, dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami memberkati kami. Kami percaya Tuhan bahwa kalau Tuhan hadir di sini, maka kuasa Tuhan pun akan bersama kami. Dan kami percaya juga Tuhan, sukacita dalam ibadah ini akan menjadi nyata, sehingga kami dengan hati yang datang dengan bermacam-macam pergumulan, kami boleh merasakan kelegaan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, sehingga Engkau menjadi Allah bagi kami dalam hati dan kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati juga semua yang ada di dalam ibadah ini, terutama para pelayan-pelayan. Engkau kuduskan, Kau urapi dengan kuasa-Mu,
supaya ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, dan semua saudara-saudara kami yang hadir dan yang mengikutinya dari rumah mereka masing-masing dilimpahi berkat dan kemurahan Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Silakan saudara duduk. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih, para jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita akan mengadakan perayaan Natal. Walaupun di tengah-tengah situasi sulit ini, walaupun di tengah-tengah pandemi masih merajalela, tapi kita percaya bahwa kita telah ditebus. Juru selamat telah datang. Dia datang, walaupun dia datang dan hadir di kandang domba, tetapi itulah juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan janjinya ya dan amin. Sebelum kita memulai puji-pujian kita, mari kita bersama-sama membaca satu ayat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita adalah gembala dombaan Allah. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita sucikan hati kita datang ke hadirat-Nya, kita muliakan Dia, karena hanya Dia Raja mulia yang patut kita sembah. Sembah mulia Raja mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang
Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Engkau telah datang ke dunia yang fana ini untuk menebus dosa kami, Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari kita sambut Dia. Dia telah mati untuk kita semua. Dia telah bangkit, Dia telah lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua.
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia adalah Sang penebus juru selamat buat kita semua anak-anak yang percaya kepada-Nya. Silakan duduk para jemaat dikasih Tuhan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yusuf. Kita siapkan hati kita, biarlah terutama di saat-saat begini kita boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan salah satunya yaitu dengan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yusuf. Siapapun yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, percayalah Tuhan pasti bekerja jika kita membuka hati kita untuk firman Tuhan hidup di dalam hati kita. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat
tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu, hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah Yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Saya serahkan waktunya kepada Bapak Pendeta Yusuf. kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih telah memberkati kami. Kami akan mendengar firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Biarlah kiranya dalam pemberitaan firman ini kami kuatkan pengharapan kami tetap teguh dan bahkan selantiasa membara. Iman kami juga menyala-nyala di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Baik yang di gereja maupun yang di rumah, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami sambut pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya tetap memakai masker ya, mohon maaf. Karena ada batuk, jadi supaya lebih aman. Kita memasuki Advent, dan saudara tahu apa artinya Advent? Advent berarti kedatangan. Tradisi Advent itu tidak jelas kapan dimulainya. Diperkirakan tuh sekitar abad 4 atau sekitar tahun 400-an. Ada yang juga tahun 200-an. Sebenarnya Advent itu pertama kali diperuntukkan untuk orang-orang yang akan dibaptis. Sebelum dibaptis, mereka disuruh puasa 40 hari. Kemudian melakukan beberapa doa-doa dan pembacaan. Sebelum hari baptisan itu hadir. Lalu tanggal baptisan itu datang, mereka disuruh mempersiapkan diri dulu. Jadi
mempersiapkan diri untuk dibaptis. Itu tradisi Advent yang pertama. Kemudian tradisi ini beralih dari baptisan menuju Advent, kan artinya kedatangan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi dari persiapan menuju baptisan beralih ke persiapan menyambut Advent atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dari situ kemudian sekitar tahun 1800-an itu beralih kembali. Advent jadi ke hari mendekati Natal. Jadi menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, juga menyambut kedatangan Juru Selamat yang pertama kali ketika Yesus datang, yaitu Natal. Jadi pemaknaan Advent saat ini bisa dua. Dalam perayaan Natal ini kita bisa memaknai Yesus datang pertama kalinya. Kemudian kita juga bisa memaknai Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita harus melakukan persiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi tidak hanya persiapan untuk Advent yang sudah berlalu, tapi juga Advent yang akan datang. Nah, saudara, kemudian tradisi lilin ini, 4 lilin ini juga dimulai sekitar abad ke-18. 4 lilin ini melambangkan harapan, iman, sukacita, kedamaian. Dan yang di tengah-tengahnya melambangkan Yesus Kristus itu sendiri. Dan ada juga yang mengartikan lilin yang berwarna, ini di sini pink ya, ada yang merah, itu melambangkan kematian Tuhan Yesus Kristus atau penebusan. Nah, saudara, lilin ini zaman sekarang mungkin tidak begitu bermakna. Nyala api itu zaman sekarang mungkin tidak begitu bermakna. Tapi kalau saudara hidup di Eropa di sekitar tahun 1800-an, sebelum ada listrik, sebelum ada LV, sebelum ada Gucci, sebelum ada Chanel, sebelum ada pakaian-pakaian yang tebal, musim dingin itu sangat mengerikan. Desember itu jadi bulan yang sangat mengerikan bagi banyak orang, terutama bagi orang miskin. Jadi nyala api itu sangat berarti sekali. Nyala lilin itu sangat berarti sekali. Lilin yang melambangkan kehidupan, api yang melambangkan kehidupan di tengah musim dingin yang menakutkan, itu sangat bermakna sekali. Jadi ketika perayaan Natal ada lilin, ada api, ada kehidupan, itu sangat bermakna bagi mereka yang hidup di musim dingin, belum memiliki pakaian yang tebal. Keberadaan api ini sangat berarti bagi mereka. Lilin itu sangat berarti. Nah, sekarang penghayatan kita akan api ataupun akan lilin ini sedikit berkurang karena apa? Karena kemajuan teknologi. Karena kita sudah punya baju yang tebal, kemudian desain rumah itu juga sudah mengalami kemajuan, dan ada penghangat listrik, ada air conditioner atau pengatur suhu udara, ada radiator. Nah, saudara, kalau rumah modern zaman sekarang ini seperti benda semacam radiator itu ditempatkan di rumah yang dialiri oleh air panas di daerah musim dingin sana, sehingga ketika musim dingin itu datang, di dalam rumah itu nggak perlu ada api lagi. Jadi sudah ada sirkulasi udara yang hangat. Jadi pemaknaan akan api di musim dingin itu sudah berkurang. Nah, apalagi tradisi ini pindah ke Indonesia yang tidak perlu api, yang tidak perlu api untuk mengatasi dingin. Nah, Indonesia musimnya cuma 2, musim panas dan musim hujan saja. Dan di bulan Desember pun kita masih mendapatkan panas, enggak melulu hujan. Jadi pemaknaan kita akan lilin atau akan api ketika
Advent lilin dihidupkan itu kita nggak merasakan sesuatu yang hidup, sesuatu yang membuat kita bahagia atau sukacita. Lilin tadi kan ada 4 maknanya. Yang pertama kan ada harapan. Ketika lilin dinyalakan ada harapan, ada iman, ada sukacita, ada kedamaian. Jadi setiap dinyalakan itu sangat bermakna zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin ya gitu doang. Karena api itu sudah berkurang sekali ya. Arti api itu sangat berkurang sekali. Nah, saudara-saudara, di Advent yang kedua ini, penyalaan lilin yang kedua ini, saya akan membahas tentang pengharapan. Kenapa Natal itu jadi harapan? Kenapa juru selamat, kedatangan juru selamat itu menjadi harapan? Nah, mari kita buka. Saya tetap bahas di khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Tema khotbah pagi ini, Natal membawa harapan. Meskipun belum menatal, atau bisa juga harapan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahagialah orang yang Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, saudara, miskin itu bukan berarti nggak punya uang. Saudara lihat orang-orang misalnya di bawah kolong jembatan sana. Jam 10 pagi masih tidur-tiduran, kadang bangun pagi masih merokok. Bangun pagi langsung merokok. Ada orang lain lagi, ini punya kendaraan mewah, punya baju bagus, jam 8 pagi sudah harus tiba di kantor. Yang lebih miskin siapa? Orang yang punya mobil mewah, pakaian bagus, jam 8 pagi harus di kantor, atau orang yang di bawah kolong jembatan, bangun pagi, langsung nyalain rokok, santai-santai. Kira-kira siapa yang lebih miskin? Ya? Orang yang kerja di kantor lagi, karena pagi-pagi udah cari duit. Sementara yang di bawah kolong jembatan nggak perlu cari duit. Nah, jadi yang lebih miskin siapa? Orang yang kerja di kantor tadi, pagi-pagi harus sudah siap masuk kantor, dibandingkan dengan tadi. Mungkin saudara melihat, wah ini kayaknya lebih miskin. Tidak, saudara. Nah, banyak hal seperti itu. Orang itu kelihatannya miskin, padahal mereka itu tidak benar-benar miskin. Mereka tidak mengerti arti kemiskinan yang sesungguhnya. Ada orang yang uangnya sangat melimpah, tapi mengerti arti kemiskinan yang sesungguhnya. Mengerti bahwa miskin itu bisa menyebabkan penderitaan. Mengerti bahwa hidup di bawah kolong jembatan itu hidup yang sungguh menderita, karena itu harus dihindari. Tapi ada orang yang tidak mengerti bahwa kehidupan seperti ini ya bukan miskin. Yang penting aku bisa makan pagi, bangun, ngopi, rokok, kemudian kerja seenak saya sendiri. Waktunya bebas. Mau kerja pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Nah, saudara, mental miskin ini perlu juga diterapkan dalam kehidupan rohani. Miskin secara rohani. Saudara merasakannya atau tidak? Miskin secara rohani. Ada orang, tadi kan orang cari duit. Bangun pagi-pagi, buka Alkitab dan berdoa. Ada orang bangun siang-siang, langsung mandi, pergi kerja dan melakukan kegiatan. Siapa yang lebih miskin rohani? Orang pertama atau orang kedua? Siapa? Ini sama loh kayak tadi. Tadi kan orang kerja, bangun pagi-pagi langsung pergi kerja.
dibandingkan dengan orang yang hidup di bawah kolong jembatan, bangun pagi langsung merokok. Nah, ada orang bangun pagi-pagi langsung berdoa, entah 15 menit, entah 10 menit, entah setengah jam. Habis berdoa, baca Alkitab. Ada orang juga bangun pagi langsung mandi atau ngecek HP, makan pagi, dan pergi kerja. Siapa yang lebih miskin rohani? Orang pertama atau orang kedua? Yang miskin rohani. Loh, kok beda sama yang pertama ya? Yang pertama tadi orang yang rajin kerja, miskin. Nah ini orang kedua yang rajin baca Alkitab, saudara anggap lebih kaya rohani. Nah saudara, jawabannya sebenarnya tetap sama. Orang yang miskin rohani itu orang yang merasa tidak punya apa-apa secara rohani. Dia merasa, aku tidak mengerti Alkitab, karena itu aku harus membacanya. Aku kurang berdoa, karena itu aku harus berdoa. Sama seperti orang yang cari duit tadi. Aku kurang duit, jadi harus cari duit. Kalau orang yang di bawah kolong jembatan tadi tidak merasa miskin, aku tidak miskin, ngapain aku cari duit? Bangun pagi langsung merokok, langsung ngopi. Nah secara rohani, ngapain aku bangun pagi-pagi langsung berdoa? Lebih baik bangun pagi santai dulu, ngopi dulu, atau baca HP dulu, ngecek status dulu. Nah setelah itu baru mandi dan melakukan kegiatan. Nah, miskin secara rohani itu berarti saudara haus akan Tuhan. Rasanya takut kalau nanti kekurangan. Takut kalau hubungan dengan Tuhan itu menjadi jauh. Takut kalau tidak mengerti firman Tuhan. Itu mental miskin. Begitu kan? Mental miskin saudara rasanya tuh takut kalau kekurangan duit, makanya harus bekerja. Takut kalau terjadi apa-apa kepada anak saya, makanya aku harus melakukan sesuatu. Nah saudara, orang yang memiliki mental miskin itu Ayub. Makanya ketika dia benar-benar miskin secara materi, nggak ngefek sama hidupnya. Ayub itu memiliki mental miskin karena apa? Setelah anaknya pesta, dia doa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakku. Siapa tahu anak-anakku berbuat dosa, jadi aku datang di hadapanmu, aku mohon ampun atas kesalahan anak-anakku. Jadi dia merasa kekurangan secara rohani. Dia mendoakan anak-anaknya. Nah saudara, kalau saudara sudah memiliki mental miskin secara rohani dan selalu mencari Tuhan, dalam situasi apapun, mau saudara bangkrut, rugi dan sebagainya, itu nggak akan ngefek sama hidup saudara. Karena sudah memiliki mental miskin secara rohani, mental kekurangan secara rohani. Jadi situasi apapun nggak akan berdampak pada saudara. Saudara akan tetap bisa tenang. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, tentu saja artinya saudara miskin secara rohani. Ada orang yang sangat kaya tapi merasa miskin secara rohani. Ada orang yang miskin secara kehidupan tapi merasa sangat kaya rohani. Ada yang seperti itu. Maksudnya apa? Sudah hidupnya kekurangan, tidak mau meluangkan waktu untuk berdoa, sudah hidupnya kekurangan, tidak mau meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, sudah hidupnya kekurangan, tidak mau mendoakan orang lain. Ada orang yang hidupnya mewah, tapi mau meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, mau meluangkan waktu untuk berdoa, mau meluangkan waktu untuk mendoakan orang lain. Nah saudara-saudara, ada kehidupan yang seperti ini. Saudara mau memilih kehidupan yang mana? Tentu saja kita pengen memilih kehidupan yang
hidupnya terpenuhi secara materi, dan juga dekat dengan Tuhan. Karena dengan begitu kita merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kembali kepada mental miskin secara rohani yang perlu kita dapatkan atau perlu kita miliki. Kita harus merasa miskin secara rohani, sehingga kalau kita doa sebentar itu merasa kurang, pengen doa lagi. Sama kayak saudara, dapat untung 1 juta itu rasanya kurang, pengen dapat lagi untung 2 juta. Pengen dapat untung 100 juta rasanya kurang, pengen dapat 200 juta. Sama dengan baca Alkitab, baca 1 ayat rasanya kurang, pengen baca 2 ayat. Baca 1 pasal rasanya kurang, pengen baca 2 pasal. Doa 5 menit rasanya kurang, pengen doa 10 menit. Doa 10 menit rasanya kurang, pengen doa setengah jam. Merasa miskin secara rohani, jadi senantiasa mencari. Nah, sayangnya sebagian besar dari kita merasa miskin secara materi, sehingga kita cari uang. Tapi kita tidak pernah merasa miskin secara rohani, sehingga tidak pernah mencari Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, karena kita sudah merasa kaya. Iya kan? Kalau orang sudah merasa kaya, ngapain bekerja? Kerja kan capek. Kalau orang sudah merasa kaya, ngapain bekerja? Kalau orang tidak merasa kaya, dia pasti cari kegiatan untuk bekerja. Nah, sama dengan rohani. Kalau sudah merasa kaya rohani, ngapain aku harus baca Alkitab? Ngapain aku harus berdoa? Kalau saudara merasa miskin rohani, ya aku harus baca Alkitab, aku harus berdoa, karena aku miskin. Orang yang miskin inilah yang akhirnya mendapatkan kerajaan surga. Orang yang merasa miskin secara materi inilah orang yang akhirnya mau bekerja dan akhirnya punya masa depan. Orang yang merasa miskin, akhirnya dia belajar. Dia belajar. Oh, aku lulus sekolah, aku harus bekerja. Oh, aku lulus kuliah, aku harus bekerja. Karena aku miskin. Aku harus bisa merubah hidupku. Aku harus bisa mendapatkan uang, sehingga aku bisa jadi kaya. Karena dari kecil terbiasa hidup miskin, maka kebiasaan ini berlanjut. Meskipun orang itu sudah kaya, dia tidak akan pernah berhenti bekerja. Karena bekerja adalah naturnya, atau bekerja adalah tabiatnya. Jadi dia tidak bisa untuk tidak bekerja. Meskipun uangnya banyak sekali, dia akan tetap bekerja. Karena dari kecil dia merasa miskin. Dari kecil dia merasa tidak punya apa-apa. Jadi sehingga ketika dia hidup dengan kelimpahan pun dia tetap cari kegiatan, cari aktivitas. Sama dengan orang yang secara rohani. Kalau saudara secara rohani miskin, biasanya cari Tuhan, biasanya berdoa, biasanya baca Alkitab. Saudara meskipun sudah jadi pendeta juga baca Alkitab, juga doa. Usia berapapun saudara, baca Alkitab sekali nggak akan puas. Saudara pasti pengen baca Alkitab lagi. Karena itu sudah jadi apa? Tabiat. Jadi kebiasaan. Sehingga akhirnya meskipun saudara ini sudah, misalnya ini sudah jadi pendeta atau gimana, tetap saudara punya kebiasaan seperti itu. Karena saudara merasa miskin, merasa aku masih kurang, aku masih belum mengerti. Nah, saudara-saudara, kalau orang yang memiliki mental miskin dan akhirnya bekerja, kan akhirnya dapat kerajaannya sendiri. Ya kan? Seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga tidak mampu kemudian bekerja dan akhirnya punya kerajaannya sendiri. Punya usahanya sendiri. Kita kalau miskin secara rohani, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, akhirnya kan dapat kerajaan Allah.
Sama kan? Kalau seorang tidak memiliki mental miskin dari kecil secara materi, dari kecil dimanja papa mamanya, tidak mau bekerja, pikirannya tidak kreatif, akibatnya apa? Ketika dia gede, tidak punya masa depan, tidak punya kerajaannya sendiri, akhirnya gagal. Nah, secara rohani, kalau dari kita nggak punya tabiat berdoa dan baca Alkitab, akhirnya kita juga bisa mengalami kegagalan secara rohani. Nah, saudara-saudara, Tuhan pengen kita tuh memiliki hal yang seperti ini. Kita miskin, kita kekurangan secara rohani, sehingga kita cari Tuhan, sehingga kita berusaha, di mana sih Tuhan itu? Aku mau nyari Dia. Dalam firman-Nya kah? Aku mau baca Alkitab. Dalam doakah? Aku mau menemui Dia dalam doa. Nah, ketika saudara seperti itu, saudara akan bertemu dengan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-6 diulangi lagi. Kita baca ya sekarang ya bersama-sama. Dengan bangkit berdiri, yang di gereja maupun di rumah. Mari kita baca dengan bangkit berdiri, Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang, ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Orang yang lapar dan haus artinya apa? Miskin, nggak punya apa-apa. Kalau saudara nggak lapar dan nggak haus, berarti di kulkas masih ada makanan nih. Jadi kenyang terus. Tapi kalau saudara lapar dan haus, berarti artinya saudara tidak memiliki. Karena itu saudara mencari dan mencari. Nah, orang yang mencari pasti akan mendapatkan kepuasan. Saudara, beberapa waktu lalu saya melihat film dokumenter tentang Pocari Sweat. Saudara tahu Pocari Sweat ya? Minuman Pocari Sweat. Sebelum minuman itu di-launching, ada penelitian selama 3 tahun. 3 tahun penelitian. Jadi minuman yang saudara minum itu bukan minuman yang sekali jadi. Itu ada penelitian selama 3 tahun. Dan kalau minuman itu 3 tahun ya saudara, anggap aja dalam sehari menghasilkan 1 gelas minuman. Jadi 3 tahun berarti sekitar 1000 gelas percobaan yang diminum. Nah, mungkin nggak sehari itu mereka cuma 1 gelas? Tidak mungkin. Pasti ada puluhan gelas. Jadi kalau di total sebelum bentuk Pocari Sweat, ini bukan Pocari Sweat ya, anggap aja Pocari Sweat. Sebelum Pocari Sweat itu ada ribuan gelas percobaan yang dicoba oleh ilmuwannya perusahaan Pocari Sweat itu. Sebelum Pocari Sweat itu ada. Nah, ide Pocari Sweat itu muncul karena mereka ingin menciptakan sebuah minuman kesehatan baru. Akhirnya timnya ngumpul. Bagaimana kalau kita menciptakan infus yang bisa diminum? Infus yang bisa diminum. Tidak mungkin. Terus bagaimana kalau pokoknya diakali gitu ya, diakali sampai akhirnya mereka mencoba minum keringat. Jadi ini peneliti ini ke sauna. Keringatnya diperas dimasukin gelas. Dan secara harafiah dia meminum keringatnya sendiri. Kemudian dia jalan kaki. Kemudian dia minum keringat hasil dia jalan kaki itu sendiri. Kemudian mereka coba menciptakan minuman yang seperti keringat ini. Benar-benar dicoba. Akhirnya berhasil. Wah ini minuman gak ada rasanya. Minumannya ini bisa memulihkan energi, tapi tidak ada rasanya. Orang-orang pasti tidak suka. Sudah. Mereka
cari lagi, cari. Nah, pemimpin perusahaan ini punya visi. Pokoknya harus ada minuman kesehatan yang bisa diminum banyak orang, dan minuman itu khusus untuk orang-orang yang keringetan. Jadi dia pengen ini, dia kejar ini. Dia kejar sampai suatu saat akhirnya pas ini calon Pocari Sweat ini keringet yang jadi air ini dicoba, kemudian ada anak perusahaan lain datang memberikan minuman rasa jeruk. Terus kemudian pemimpin perusahaan ini mencampur keringet, air yang seperti keringet ini dan juga air yang rasa jeruk dicampur. Terus diminum. Wah, ini baru rasanya enak, bisa diminum. Kemudian setelah jadi, minuman itu diberikan kepada jajaran direksi menolak. Tapi pemimpin perusahaan ini tetap punya visi. Aku tetap jual meskipun kamu bilang gak enak. Kemudian dijual, dan benar saudara, pendapat para direksi betul, atau orang-orang pemimpin perusahaan lainnya. Pemimpin perusahaan dalam perusahaan itu benar omongannya. Pocari Sweat enggak laku. Benar-benar tidak laku. Setiap orang yang minum ngomong, ini minuman apaan ini? Rasanya tidak enak. Ini minuman apaan? Tapi si pemimpin perusahaan tetap punya visi. Dilaporin sama salesnya, Pak, ini salesnya gagal. Tapi si pemimpin perusahaan tetap ngotot. Harus bisa jual. Akhirnya dia buat keputusan, gratiskan Pocari Sweat ke seluruh penduduk Jepang. Dan akhirnya itu digratiskan. Sekitar kalau nggak salah 30 juta kaleng gratis. Setelah 30 juta kaleng gratis, orang-orang baru merasakan khasiatnya Pocari Sweat. Jadi setelah 3 tahun ditemukan, 2 tahun masa pencobaan, anggapannya marketing ya, 2 tahun marketing, penjualan dengan gratis, dan baru berhasil mendapatkan keuntungan sekitar 1,2 triliun dan seterusnya. Jadi saudara, Bapak ini merasa bahwa ada yang benar. Yang benar itu apa? Minuman kesehatan yang rasanya enggak seperti obat dan bisa jadi minuman sehari-hari. Dia pengen seperti itu. Dia merasa ini sesuatu yang benar, yang harus dicapai, apapun itu resikonya. Jadi meskipun dia harus berkorban banyak, penelitian 3 tahun, harus marketingnya gila-gilaan, 30 juta kaleng gratis, tapi dia tahu ini pasti dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Dan akhirnya benar, Pocari Sweat dijual di berbagai negara, enggak cuman di Jepang. Jadi itu minuman memang benar-benar keringat itu sudah, keringat yang buatan ya, keringat buatan. Makanya namanya sweat. Sweat itu kan keringat. Jadi ini benar-benar keringat yang saudara minum. Dan disukai banyak orang. Bahkan kalau saudara sakit, nggak perlu diinfus. Ada dokter yang menyarankan saya, kalau kamu sakit nggak bisa makan, itu kamu beli Pocari Sweat, dicampur gula 2 sendok, kamu minum. Udah, itu sama seperti infus. Nah, karena ini memang ya seperti obat yang seperti pertama tadi. Nah, saudara, pemimpin perusahaan di Otsuka namanya ya, ini benar-benar ada kebenaran di sana. Dia lapar dan haus akan kebenaran itu. Kebenarannya minuman. Kalau saudara ya kita kebenarannya Tuhan. Tuhan, mencari firman-Nya. Dia adalah kebenaran. Saudara mengupayakan untuk mencari Dia. Coba kejar Dia. Ada janji Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang
ke-11. Ada. Nah saudara, kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, gimana saudara tahu ada janji Tuhan? Gimana saudara tahu bahwa Tuhan menyediakan berkat? Kalau saudara nggak pernah baca atau mendengar firman Tuhan, bagaimana saudara tahu ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan? Tidak akan pernah tahu, bukan? Nah, kalau saudara mau baca firman, atau setidaknya meskipun nggak baca firman, dengerin firman Tuhan, baik melalui YouTube, datang di gereja, pokoknya saudara cari ini, pengen denger firman Tuhan ini, saudara dapat janji Tuhan, ya dan amin. Dengan adanya firman Tuhan ini, maka ada apa saudara? Ada harapan. Ada harapan. Dengan adanya firman Tuhan ini, saudara mulai berharap pada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memenuhi harapan saudara. Harapan saudara apa? Jangan harapan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Saudara harus memiliki harapan yang berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan janji Tuhan yang ya dan amin itu. Saudara boleh punya cita-cita, tapi ketika saudara punya cita-cita itu, jangan saudara kejar sendiri. Saudara minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong berikan aku sebuah janji, firman-Mu yang bisa memotivasi aku untuk meraih cita-cita ini, untuk mendapatkan harapan ini. Kejar. Seperti orang yang lapar, seperti orang yang haus akan kebenaran ini. Sudah terus cari Tuhan dan cari Tuhan. Enggak cuman diam saja dan merasa apa? Merasa sudah kaya. Jadi enggak perlu cari Tuhan, enggak perlu baca firman Tuhan. Aku sudah kaya kok. Sudah kaya akan firman. Jadi enggak perlu aku baca firman. Aku sudah, rohaniku sudah baik, jadi ngapain aku berdoa? Merasa kaya secara rohani, jadi enggak lapar dan haus akan kebenaran. Kalau saudara merasa miskin, saudara pasti akan lapar dan haus akan kebenaran itu. Nah saudara-saudara, Natal ini bawa harapan karena apa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia menemani saudara untuk berjalan bersama saudara menggapai harapan itu. Saudara-saudara boleh lihat berbagai macam agama lain. Perbedaan kita dengan agama lain itu yang paling utama, tentu saja perbedaannya banyak. Tapi perbedaan utama itu satu. Perbedaannya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara, kalau orang bilang semua agama itu sama, enggak. Kristen itu beda utamanya itu satu, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan itu nyari kita. Tuhan punya harapan besar buat kita. Natal bawa harapan karena apa? Kita tuh harapannya dihidupkan karena Tuhan itu nemeni kita. Kita enggak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menemani kita senantiasa. Nah, saudara, kata menemani itu kelihatannya remeh. Tapi kalau orang itu benar-benar merasa miskin, merasa kehilangan sosok, kata menemani itu sangat dibutuhkan. Nah saudara, anak saya namanya Sivil, itu enggak mau belajar kalau tidak ditemani bapaknya. Padahal kalau saya nemani dia, saya tuh enggak ngajarin. Karena saya sudah bilang sama dia, Papa enggak akan ngajarin kamu, enggak akan ngerjain tugasmu. Kamu sendiri. Tapi kalau saya tinggal dia ngamuk-ngamuk. Papa enggak nemani, Papa dia marah-marah saya. Dia tuh butuh teman aja, meskipun saya diem di dekat dia.
Saya entah main HP, entah baca, yang penting saya ada di sampingnya. Dia jadi bersemangat. Nah, saudara, kita itu butuh teman. Butuh teman. Nah, sayangnya kita tuh senantiasa merasa sendiri. Tidak merasa bahwa Yesus itu menemani kita dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena kita merasa sendiri, merasa nggak ada Yesus yang menemani kita, kita jadi apa? Putus asa. Asa itu artinya harapan. Jadi asa itu harapan, saudara. Putus asa itu putus harapan. Nggak punya harapan lagi karena apa? Nggak punya teman. Merasa sendiri. Karena merasa sendiri dan tidak punya teman, dia jadi apa? Putus asa. Merasa berjalan sendirian, gak ada yang menemani. Tapi kalau saudara merasa ada Yesus yang menemani saudara, harapan itu akan hidup, akan selalu ada. Makanya Paulus mengatakan gak ada satupun yang sanggup memisahkan kita. Gak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari Yesus Kristus. Karena apa? Memang tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menemani kita. Suami saudara boleh meninggalkan saudara, istri saudara boleh meninggalkan saudara, anak-anak boleh meninggalkan, cucu boleh meninggalkan, tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan. Karena itu saudara gak boleh hilang harapan, gak boleh putus asa, gak boleh hilang harapan. Harapan saudara apa? Apa harapanmu? Katakan dan nyatakan pada Tuhan. Saudara tidak sendiri. Nah, beda kalau saudara merasa kaya. Orang kaya tuh nggak punya harapan, saudara. Harapannya orang kaya apa coba? Apa harapannya orang kaya? Jalan-jalan, beli pakaian mewah, beli barang mewah, beli kendaraan mewah, kemudian pokoknya kemewahan-kemewahan lainnya. Apakah harapan itu seperti itu? Harapan utama saudara seperti itu enggak? Tentu saja tidak. Harapan yang baik kan pasti. Coba saudara pernah enggak lihat orang itu bahagia hanya dikelilingi oleh barang-barang mewah? Pernah enggak saudara lihat orang bahagia seperti itu? Bahagia itu pasti dia ngumpul bersama orang-orang yang dikasihi, ngumpul bersama dengan orang-orang yang dicintai, bisa ngobrol bersama, ada sentuhan emosional, bisa memeluk anak saudara, bisa memeluk cucu saudara, bisa memeluk orang yang saudara kasihi. Itu kan gak bisa dibeli. Nah, saudara-saudara, harapan saudara apa? Pasti ada harapan saudara, dan teruslah berharap. Jangan tinggalkan harapan itu. Karena apa? Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara menemani saudara menggapai harapan itu. Karena itu teruslah berjalan bersama dengan Dia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Jangan putus harapan, saudara. Jangan putus harapan. Saudara coba berjalan bersama dengan Tuhan gagal, coba lagi. Saudara jalan bersama dengan Tuhan gagal, coba lagi. Nah, ingat satu hal ini saudara, satu prinsip ini. Kegagalan itu bukan berarti harapan itu hilang. Kan tadi saya sudah pakai ilustrasi tentang minuman Pocari Sweat. Gagal selama 1 tahun, kan bukan berarti nggak ada harapan. Gagal selama 2 tahun, kan bukan berarti nggak ada harapan. Gagal dalam penjualan Pocari Sweat, kan bukan berarti nggak ada harapan. Pemimpin perusahaannya tetap punya visi. Aku punya harapan yang tinggi, minumanku diminum orang banyak. Jadi kegagalan dalam hidup bukan berarti nggak ada harapan lagi. Kalau saudara tidak pernah gagal,
menghadapi hidup, berarti saudara adalah Tuhan. Kan saudara nyanyi, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Kalau Pak Handoyo nggak pernah gagal, berarti Allah dong dia, patut dipuji dan disembah. Kalau manusia gagal, berarti ya wajar, kita manusia pernah gagal, itu wajar. Tapi jangan putus harapan. Jangan putus harapan. Orang yang merasa miskin, gagal, itu biasa bagi orang yang merasa miskin. Tapi kalau orang yang tidak pernah hidup miskin, gagal langsung apa saudara? Ngambek. Percaya deh sama saya. Kalau orang biasa dimanja dari kecil, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ngambek, lapor bapaknya, suruh bapaknya yang maju ke depan. Sudah pasti dijamin. Tapi kalau orang yang merasa miskin, dia gagal, dia pasti akan coba lagi. Karena dia merasa miskin, aku pengen berhasil. Jadi ketika aku gagal, aku mau mencoba kembali. Berapapun waktu yang harus dibutuhkan, dia pasti akan coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Nah saudara, Natal ini ada harapan karena apa? Immanuel, Agustinus. Bukan Immanuel. Karena ada Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Harapan saudara apa? Saudara boleh merasa gagal sebagai orang tua, gagal mendidik anak, enggak apa-apa. Ada kesempatan kok. Buktinya apa? Saudara masih hidup dan anak saudara masih hidup. Berarti ada harapan untuk menjadi orang tua yang baik. Aku gagal sebagai suami atau aku gagal sebagai istri. Nah, istri saudara, suami saudara masih hidup, berarti ada kesempatan lagi. Aku gagal sebagai seorang pimpinan. Nah, saudara masih memimpin, berarti kan Tuhan kasih kesempatan. Aku gagal sebagai anak, saudara masih punya orang tua, berarti ada kesempatan. Masih ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara jangan merasa sendiri. Ingat, Natal ini satu kata yang selalu diulang-ulang setiap Natal. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada harapan. Saudara tidak sendiri. Saudara gagal, ya enggak apa-apa. Berarti saudara pernah mencoba. Kalau saudara enggak pernah gagal, berarti saudara Tuhan. Atau saudara tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi saudara, setiap Natal ingatlah ada harapan. Makanya ketika ini lilin dihidupkan, saudara bayanginnya jangan kehidupan modern yang sudah ada air conditioner, ada radiator di dalam rumah. Ingat, orang itu kedinginan di malam hari. Dan saat ada api, wah, ada harapan. Aku bisa hidup, enggak mati kedinginan. Ada harapan. Nah, saudara, saya yakin masa-masa ini saudara pasti banyak mengalami permasalahan dalam hidup. Ingat, ada harapan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara tidak sendiri. Jangan cari suami atau istri saudara untuk menemani. Jangan cari anak-anak untuk menemani. Jangan cari cucu untuk menemani. Carilah Tuhan dulu. Tuhan dulu. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, ku bawa masalahku di hadapanmu. Saudara merasa Tuhan gak pernah dengar, ya doa lagi, doa lagi. Kan saudara merasa miskin, jadi cari terus. Saudara merasa haus dan lapar, jadi cari terus. Sampai saudara merasa dipuaskan. Mari kita berdiri, kita datang pada Tuhan. Kita pujikan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih. Haleluya. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Biar musik nyanyikan lagu ini, apapun yang terjadi. Saudara, bawa masalah saudara di hadapan Tuhan, yang di gereja maupun yang di rumah. Kita pernah gagal, dan mungkin saat ini gagal. Tidak apa-apa. Kita manusia, jadi pasti mengalami kegagalan. Tapi jangan putus asa. Ada Tuhan Yesus, Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Percaya janjinya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Mari berdoa saudara, nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami manusia gagal, tapi bersamamu kami percaya ada harapan, ada keberhasilan. Berapapun kami jatuh, bahkan 7 kali atau kami jatuh dengan sempurna, tapi Tuhan akan membangkitkan kami dengan sempurna. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami yakin Kau beserta kami ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya harapan kami ya Tuhan. Berikan kami iman dan kekuatan untuk melalui kegagalan ini. Ulurkan tangan-Mu, biar kami memegangnya dan kami bangkit dari kegagalan ini. Tuhan, tolong kami. Haleluya. Tuhan, tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu permasalahan yang mereka hadapi, tapi kami yakin Engkau menolong. Engkau mengulurkan tangan-Mu
untuk menolong kami ya Tuhan. Engkau beserta kami untuk melewati lembah kelam ini. Engkau beserta kami untuk bangkit dari kegagalan ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saya serahkan pada Pak Andi. Puji Tuhan, pada Advent yang kedua ini kita diajak untuk mereview keberadaan kita. Minggu depan, saudara, sebagai minggu kedua dari bulan Desember, kita akan merayakan hari Advent yang ketiga, dan pada minggu itu akan banyak pujian. Ya, kita akan mengadakan ibadah pujian Natal. Beberapa orang akan menyanyi dan kita semua akan diajak untuk mulai menghayati suasana Natal dengan menyanyikan pujian-pujian Natal. Hari ini kita sudah melihat, sudah ada pohon Natal, mulai ada hiasan-hiasan, dan kita akan lebih menghayati lagi minggu depan dengan pujian. Ya, saudara, mari kita semua hadir, yang bisa hadir dengan secara terbatas, dan kita semua menghayati suasana pranatal yang luar biasa. Natal kita ini akan menjadi Natal yang luar biasa. Ya, akan dikenang 2020 Natalnya online. Belum pernah saya mengalami Natal seumur saya ini yang suasana Natalnya nanti duduknya jauh-jauhan dan dirayakan sebagian oleh kita semua dari rumah. Saudara sekalian, ini adalah Natal yang spesial. Memang tahunnya juga spesial ya, 2020. Tapi kita percaya di dalam segala keterbatasan ini Tuhan menyertai kita, Immanuel. Ya, saudara, kita akan imani bahwa melalui pergumulan ini kita akan tetap disertai Tuhan. Natal akan diadakan pada tanggal 27 Desember, dan pada Natal ini akan ada acara istimewa, dan kita akan meresmikan gereja di Sirombu dari sini. Ya, mereka ada ibadah juga di sana, dan kita akan resmikan gereja kita yang kita bangun di Sirombu. Sekarang sudah kira-kira 95%, tinggal 5% lagi kita kebut supaya bisa selesai dan diresmikan pada tanggal 27 Desember. Ini anugerah yang luar biasa, karena gereja Sirombu bisa ada bukan karena hebatnya kita, ya, itu gereja mendapatkan tanah, mendapatkan sumbangan yang secara ajaib. Nanti saya ceritakan bagaimana Tuhan memberikan mujizat-mujizatnya dalam pembangunan ini. Saudara sekalian, Natal 27 Desember, saudara diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi merayakan Natal ini. Dana Natal dibuka untuk kita semua, besar ataupun kecil, partisipasi kita tidak menjadi masalah. Tetapi kalau saudara ingin bersama-sama merayakan ini, saudara bisa menyalurkan bantuan saudara kepada Saudari Melisa dari Ken-Ken, atau masukkan dalam kotak dengan tulisan persembahan Natal.
Natal kita akan tandai, saudara ya. Kita ditandai oleh Tuhan dengan memberikan anugerah gereja baru di Sirombu. Dan kita akan juga menandai dengan souvenir. Kita akan membuat souvenir Natal berupa kalender meja yang bagus, yang desainnya unik, sedang didesain oleh Pak Beni. Ya, kalau saudara pengen dapat, saudara mesti daftar. Daftarnya ke siapa? Pak Vinus, Pak Yusuf, atau majelis, ya. Kalender ini dibikin terbatas. Sekarang ini ditargetkan dibikin 100 buah. Tetapi kalau yang membutuhkan banyak, kita akan bikin lebih. Tetapi kita tidak cetak berlebih-lebihan, ya, karena dananya juga terbatas. Karena itu saudara mulai hari ini boleh mulai daftar, ya. Daftar Pak Beni, Pak Vinus, Pak Yusuf, dan saudari Melisa, saudara Abraham, supaya bisa dipersiapkan. Natal kita nanti akan terbatas. Pengunjung dibatasi sampai 40 saja. Kalau saudara mau datang, perayaan Natal ini tetap kita memakai protokol kesehatan. Saudara datang akan dicek temperaturnya, ya. Saudara datang harus pakai masker. Saudara datang harus cuci tangan dulu dan mendaftar. Kita batasi 40 orang saja. Karena itu saudara yang ingin datang merasakan suasana Natal di gereja, saudara harus mendaftarkan diri, ya, supaya bisa dipersiapkan tempatnya oleh Pak Yono. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita bawa dengan pujian, Aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Silakan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, yang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku dipuji Tuhan, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk situasi negara kita, khususnya di berhubungan dengan pandemi, karena pandemi saat ini meningkat lagi. Jadi banyak orang mengatakan siklus yang kedua, ya. Beberapa hari yang lalu sehari terjadi kasus sampai 6.000, 8.000, ya,
Nah itu saudara, dan satu peristiwa tragis yang juga menyerang para dokter. Dan satu hari ada tanggal berapa itu, 9 dokter meninggal. Dan ada satu petugas medis di Surabaya yang kena dan kemudian dia menularkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, saudara. Jadi seluruh keluarga besar ini terjangkit COVID. Kita berdoa supaya Tuhan mengasihani Indonesia, mengasihani kita semua. Kita doakan ya untuk para medis supaya mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita terus disiplin, tetapi kita juga mohon tangan Tuhan bekerja. Kita doakan Natal, ya, kita doakan Natal supaya Natal kita berdampak bagi lingkungan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga berdoa untuk semua saudara kita yang masih dalam keadaan sakit. Kita doakan mereka semua supaya diberi kekuatan Tuhan, diberi pemulihan. Kita berdoa juga untuk para senior dan berdoa untuk peresmian gereja di Sirombu, ya, termasuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin sampai saat ini. Terakhir masih ada komitmen untuk menyumbang di sana. Ada yang komitmen akan nyumbang kursi, saudara. Sampai kursinya aja Tuhan sediakan, ya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa syafaat. Nanti saudara Pendeta Muda Gus Vinus akan berdoa dan menaikkan syukur bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap berkat anugerah dan kasih sayang-Mu Bapa. Engkau Allah yang terus senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang terus senantiasa memproteksi setiap kami umat-Mu ya Bapa Surgawi. Pada saat hari ini Bapa, kami bersehati, kami berdoa terus senantiasa memohon belas kasihan-Mu atas negeri kami, negara kami Indonesia di Bapa. Engkau melihat situasi kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini begitu banyak, ataupun juga pertambahan positif corona begitu banyak Tuhan, namun kami percaya bahwa kami memiliki harapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan bagi kami. Ialah kiranya tangan-Mu yang berkuasa. Haleluya. Engkau turun atas negeri kami Bapa, tangan-Mu menjamah atas negeri kami. Kami berdoa, kami mohon kiranya Tuhan berikan hikmat mulai dari pimpinan Bapak Jokowi, segenap jajaran yang ada, para menterinya, dan juga kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk TNI ABRI, TNI Kepolisian. Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka segenap jajaran yang ada. Mampukan mereka Tuhan di dalam bekerja, di dalam menjaga kondisi keadaan yang ada di negara kami Indonesia ini ya Bapa Surgawi. Kiranya hikmat Allah menyertai mereka. Khususnya kami berdoa buat tenaga-tenaga yang ada di garda depan Bapa. Kami berdoa untuk para dokter, kami berdoa untuk para perawat. Kami juga berdoa Tuhan terus semua sukarelawan, para simpatisan yang mereka juga membantu di dalam menangani pasien corona ini, bahkan juga di dalam melawat ataupun mengubur jenazah pasien corona. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau memproteksi mereka, Tuhan menolong mereka, berikan hati mereka terus bersuka cita, sehingga dengan segala dedikasi dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan Tuhan menuntun, memberikan hati yang terus bersyukur dalam menghadapi segala apa yang Tuhan izinkan terjadi di negeri kami yang ada ini Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan berkati keluarga para medis, berkati supaya mereka terus nantiasa juga tetap dipelihara oleh Tuhan.
Kami juga berdoa untuk para pasien corona yang ada, Tuhan berikan hati yang terus bersuka cita, supaya mereka pun boleh melihat ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya belas kasihan-Mu Bapa atas negeri kami Indonesia yang ada. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam pelaksanaan ataupun perencanaan vaksinasi yang ada juga, Tuhan Yesus tolong supaya vaksinasi ini boleh dapat cepat terrealisasi. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami percaya ketika Tuhan turun tangan bekerja di dalamnya, melalui vaksinasi ini juga dapat memberikan kekebalan, memberikan buat imun yang ada setiap umat masyarakat yang ada di Indonesia ini boleh tetap kuat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati semua pihak-pihak di dalam mempersiapkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan, Engkau melihat situasi negeri kami ini ya Bapak, di tengah kondisi terjadinya bencana, gunung meletus yang ada Tuhan, baik Gunung Semeru. Kami berdoa para korban, kiranya Tuhan juga senantiasa melawat mereka, berikan penghiburan, kekuatan. Pemerintah yang ada di sana juga dapat mampu menanganinya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, negeri kami, beberapa kota, daerah-daerah yang ada di Indonesia ini yang mengalami kebanjiran, Tuhan kiranya juga melawat, menolong pemerintah daerah di dalam menangani para korban bencana alam ini. Tuhan kiranya juga terus nantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga Tuhan Engkau boleh senantiasa nyatakan kemuliaan-Mu atas negeri kami, nyatakan Tuhan kuasa-Mu atas negeri kami, dan khususnya Tuhan, ialah kiranya Tuhan juga menolong supaya pemerintahan bangsa negara kami Indonesia ini boleh melihat bahwa ada keselamatan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, ada kebangkitan, ada satu pertobatan secara massal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika keadaan Indonesia yang ada ini Tuhan dilawat oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau bekerja secara luar biasa. Pakai gereja-gereja-Mu, pakai anak-anak-Mu Bapa melalui ibadah-ibadah secara online ini untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk persiapan ibadah Natal yang ada, ataupun juga perayaan Natal di tengah situasi pandemi yang ada. Kami boleh merayakan ataupun mengadakan ibadah dalam kesederhanaan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati para panitia dalam mempersiapkannya, berkati anak-anak-Mu ketika mereka juga boleh turut ambil bagian melayani di dalam ibadah Natal nantinya. Mereka yang hadir maupun mereka yang mengikuti ibadah secara online, kami percaya kami boleh merasakan sukacita Natal di tahun ini, karena kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami. Engkau memberkati di dalam ibadah kami, sehingga setiap kami boleh merasakan damai-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu saat ini, jikalau ada di antara mereka yang mengalami dalam pergumulan mereka sakit penyakit, kiranya Tuhan menjamah di dalam pergumulan rumah tangga mereka, kiranya Tuhan menjamah di dalam kehidupan pekerjaan mereka ya Bapak, kiranya Tuhan menjamah, khususnya buat para senior Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami berdoa buat Ibu Susan, buat Pak Robert Jesu, buat Ibu Liana. Tuhan Engkau melawat, Engkau memberikan kekuatan terus senantiasa Bapak. Kami berdoa buat Ibu Sinua, kami berdoa buat Ibu Mesyu, kami berdoa buat Pak Liantono, kami berdoa buat Omadin, kami berdoa Tuhan buat Ibu Ponyo. Kiranya Tuhan Kau terus melawat mereka, teguhkan hati mereka sehingga terus bersyukur buat semuanya. Dan kami percaya Tuhan menopang, Tuhan memberikan kekuatan yang baru terus senantiasa, sehingga melalui hidup mereka pun boleh menjadi contoh teladan yang baik di dalam iman mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Tuhan terus senantiasa menguatkan. Kami percaya Tuhan juga terus senantiasa memberkati buat gereja yang ada di Nias. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai di dalam perjalanan pembangunan.
tahap demi tahap, sehingga akhirnya di bulan Desember, tanggal 27 Desember nantinya ketika akan diresmikan, Tuhan, terus kami berdoa menyerahkan dalam campur tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau yang memberkati karena Engkau yang sudah mengawalinya, dan kami percaya Tuhan yang akan terus menyelesaikannya secara sempurna. Oleh sebab itu apa yang menjadi kebutuhan gerejamu yang ada di Sirombo, Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Sehingga Pos PI yang ada di Sirombo ini boleh menjadi gereja yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sana. Hamba-hambamu yang melayani, jemaatmu yang ada, mereka boleh bersatu di dalam Kristus, bersama-sama membangun kerajaanmu yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkannya dalam campur tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Inilah menjadi permohonan doa kami Bapa, yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Doa-doa pribadi kami pun Tuhan dengarkan, karena Engkau bersama kami, beserta dengan kami. Engkau ada di samping kami saat ini, mendengar keluhan anak-anak-Mu, doa-doa mereka, dan kami serahkan supaya kiranya kasih karunia Allah yang mendengar doa-doa kami, mengabulkan dan memberikan sesuai dengan apa yang Kau pandang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Yusuf, biarlah Kau sendiri memberikan kesembuhan, Kau berkati supaya dia boleh mengemban tugasnya dengan saksama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Kau pakai keluarganya juga untuk menjadi berkat. Kami serahkan Ibu Erika untuk melayani sekolah minggu online. Kami serahkan Diana dalam tangan Tuhan juga yang menangani sekolah minggu online. Saudara Samson, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati para remaja yang bergiat juga untuk menyiarkan ibadah online remaja. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati semua saudara kami yang hari ini mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kami semua. Bapa, kalau ada yang sakit di antara kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah. Bapak Yusuf yang batuk, Tuhan memberkati dan memulihkan supaya dia sehat kembali. Kami serahkan masing-masing kami, mungkin masing-masing kami masing-masing mempunyai keluhan, dan kiranya Tuhan menolong. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau juga telah mendengarkan doa-doa kami buat para senior. Biar kiranya mereka semua diberi semangat dan Tuhan beri mereka perlindungan. Kami ingat juga Ibu Yan yang membutuhkan pemulihan, Pak Yan. Tuhan, kami serahkan juga semua saudara kami yang sudah kami doakan supaya Pak Robert, Ibu Susan diberi sukacita dari Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Persiapan untuk Natal biarlah kiranya Engkau memberkati. Kalender yang sedang didesain Tuhan memberkati, supaya kami mempunyai satu kenang-kenangan di mana Tuhan menjadi tolok ukur pertolongan kami. Karena kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, di manakah pertolongan kami? Pertolongan kami hanya dalam Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, yang akan kami rayakan dengan kelahirannya, dan Tuhan, Engkaulah Emmanuel kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, kiranya berkat kemurahan Allah menyertai kami. Marilah saudara sekalian kita mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita meninggalkan tempat ibadah ini bersama-sama dengan anugerah-Nya Allah Bapa, dengan kasih-Nya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus
yang akan menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua kita yang telah diberkati, kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan tempat kita masing-masing. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami berdoa buat Bu Inga yang berulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan Pak Handoyo dan juga Bu Inga. Tuhan memberkati hamba-Mu ini supaya semakin saling mencintai dan saling mengasihi. Meskipun usia semakin bertambah, Tuhan juga menolong supaya rasa cinta dan kasih mereka juga semakin bertambah ya Tuhan Yesus Kristus, saling terus mengisi kelemahan dan kekurangan, saling membangun dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bu Inga supaya tetap jadi penolong yang sepadan dan seimbang untuk Pak Handoyo. Tuhan juga memberkati Pak Handoyo sebagai kepala keluarga yang senantiasa bisa mengasihi istri, anak dan juga cucu-cucunya yang Tuhan. Tuhan memberkati supaya di ulang tahun ini dan di masa pandemi Tuhan juga menolong supaya membebaskan perusahaannya dari berbagai macam krisis dan memulihkan sehingga jadi berkat bagi banyak orang, bagi seluruh staf, karyawan dan juga semua relasi dan orang-orang yang ada di sekitar perusahaan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami untuk Bu Inga, untuk keluarga Pak Handoyo dan anak Tuhan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.